Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Rahmi, NIM 2348201087 dari kelas 5B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi biostatistik dengan dosen pengampu Pak Hari Ade Saputra, MSI. Oke, pertama itu adalah uji normalitas. Pengertian dari uji normalitas ini adalah prosedur statistik untuk menilai apakah sebaran data penelitian mengikuti distribusi normal atau kurva lonceng atau tidak. Jadi, pertama itu cara kita buka SPSS-nya, kita buka dulu aplikasinya, terus klik variable view, terus masukkan data yang sudah ada, terus kemudian kelompok, klik sistolik kita silakan sebelum dan sesudah itu dikasih labelnya, terus diastolik juga ada sesudah dan sebelumnya. Jadi cara uji normalitasnya ini yaitu tekan analizi, kan masuk kan di aplikasi, tekan analizi, terus masuk ke deskriptif statistik, kemudian klik explore, kemudian kelompok itu pindahkan ke faktor list, terus tekan sistolik. Dan ada yang sesudah dan sebelum tadi. Kemudian ke dependent list, terus klik plot, kemudian klik centang normality, kemudian continue, dan terus klik OK. Jadi test of normality ini kalau dia kurang dari 0,05 berarti tidak terdistribusi normalnya. Jadi yang kalau dia lebih dari 0,05 berarti dia terdistribusi normal. Jadi yang dilihat hasilnya itu adalah signya ini. Ini hasil dari uji normalitasnya. Kita lihat di sig ini. Contohnya sistolik sebelum 0,87 berarti dia tidak terdistribusi normal. 0,079 juga tidak terdistribusi normal. 42 dia terdistribusi normal. Dan data yang di sini semuanya ada yang terdistribusi normal dan tidak terdistribusi normal. Kemudian lanjut uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ini adalah metode statistik non-parametrik untuk membandingkan tiga kelompok independen atau lebih berfungsi sebagai alternatif ANOVA satu arah saat asumsi normalitas tidak terpenuhi. Jadi cara dari cara dari eh, Kruskal-Wallis ini pertama kita masuk analisis, kemudian non parametrial test, terus legalisi dialog, kemudian ke independent sample, kemudian kelompok ke grouping variabel, kemudian masuk ke systolik dan seterusnya seperti itu juga ke tes variabel list, klik kelompok, klik define range, terus minimumnya itu 1, maksimumnya itu ada 4. Terus klik continue dan klik OK. Cara melihat cross kawalisnya itu klik tes statistik itu asip 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 sik. Juga sama kayak tes of normality tadi, kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia tidak terdistribusi normal. Terus kalau dia lebih dari 0,05 berarti dia terdistribusi normal. Uh, Contohnya ini hasilnya tadi. Kita lihat di asimfisik. Uh, ini hasilnya. Kita lihat 149 ini 0. Nah, ini ya contohnya. Kemudian masuk ke uji Chi-square, yaitu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara frekuensi data yang diamati observed dengan frekuensi yang diharapkan expected pada data kategorik. Jadi eh, caranya itu uji square nih kita buka ke SPSS, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih cross tab,
Kemudian jenis kelamin masuk ke kolom row, patuh tidak patuh itu masuk ke dalam kolom-kolom. Kemudian dalam turun tidak turun itu masuk ke kolom. Kemudian klik statistik, kemudian centang Chi-square-nya, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Jadi kalau seandainya datanya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kepatuhan dan turun atau tidak turunnya tekanan darah. Kemudian, kalau datanya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan dan turun atau tidak turunnya tekanan darah. Jadi hasil square-nya, contohnya ini saya gambarkan ini adalah gambaran hasil pertama itu hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan. Kita lihat di person Chi-square-nya. Ini dia. Ini dia ya. Ini adalah hubungan jenis kelamin dengan kepatuhannya. Kemudian lanjut ke Chi-square test yang kedua itu tentang hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah. Kita lihat person Chi-square-nya ini ya. Hmm. Oke, nah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.